Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, Gongsi Facai. Dan besok Minggu kita akan merayakan Misa Imlek pertama, perdana, benar-benar pertama di MPA, dengan tema berakar kuat, bersinar terang. Berakar kuat iman, harapan dan kasih, bersinar terang karya, perutusan dan pelayanan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan sabda di tahun baru Imlek ini bagus banget. Sabda ini bisa direnungkan dari sisi penerima. Namun pagi ini saya mengajak merenungkan dari sisi penabur, yaitu Kristus. Kristus adalah guru dan kita murid-muridnya. Maka kita harus meneladan sang guru yang keluar untuk menabur. Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, jati diri manusia itu menjadi nyata ketika dia berbuah berkat. Amin ya. Jadi kita dihadirkan di dunia, di tengah keluarga, lingkungan, masyarakat, gereja, negara untuk berbuah berkat. Maka saat ini di tahun baru Imlek, dengan sabda ini mari kita merenung bahwa kita juga diutus keluar untuk menabur. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah keluar. Keluar dari mana? Keluar dari diri kita, keluar dari rumah, keluar dari gereja, di mana kita diutus untuk mau keluar. Bukan hanya diam untuk diri, diam di rumah, itu bukan kehendak Tuhan. Kita harus keluar. Kita diutus untuk menabur, untuk memberikan kebaikan, warta kebaikan. Maka semoga kita punya empati, punya peduli dan semangat berbagi. Berbagi apa yang telah kita terima dari Tuhan, sehingga apa yang kita terima itu dirasakan oleh sesama kita. Kalau orang Jawa itu mengatakan talanging berkah. Semoga kita mampu menghayati sebagai talanging berkah, saluran berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kuncinya adalah menabur. Dan semoga kita mempunyai semangat seperti seorang petani yang menabur, yang menanam. Belum tahu nanti akan panen atau tidak. Namun semangat sekali menabur. Mau bersusah-susah, mau kemeringet. Dan setelah menabur tidak ditinggal, ditilii, disiangi, diairi, dipupuk. Dan semoga kita pun ketika berbuat baik untuk anak-anak tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, namun sungguh ditilii. Anakku berkembang enggak? Tanamanku berkembang enggak? Dirawat, dipelihara, disirami, dipupuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita disadarkan, diteguhkan. Di sini dikatakan menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian di tanah berbatu-batu, sebagian di semak duri, sebagian di tanah yang baik. Dan urutan ini istimewa.
Di tanah yang baik tidak ditempatkan di atas, namun di nomor 4. Di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, baru di tanah yang baik. Artinya apa? Bahwa tidak usah berpikir bahwa nanti jatuh di mana. Jadi seorang penabur itu pokoknya tugasnya keluar untuk menabur. Dan tidak perlu berpikir nanti jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, di tanah yang baik. Itu sub pertama. Tidak usah berpikir nanti jatuh kemana. Yang kedua, kita diteguhkan. Pinggir jalan, batu-batu, semak duri, tanah yang baik. 4. Artinya apa? 1/4. Kalau kita menabur untuk 40 orang, 10 saja yang mungkin akan menerima. 1/4. Kita diteguhkan di mana supaya kita tidak heran, tidak terkejut, tidak mutung, tidak menyerah ketika jatuh di pinggir jalan tidak tumbuh, jatuh di batu-batu tidak tumbuh, jatuh di semak duri tidak tumbuh. Dan jatuhnya di tanah yang baik 1/4. Sehingga kita tidak ngelokro. Seandainya wis tak rewangi berbuat baik, memberitakan kebaikan mong 1/4. Semoga kita tetap semangat seperti petani tadi. Amin. Amin. Dan semoga sungguh-sungguh kita meyakini sehingga kita akan selalu memberikan itu, memberikan benih, memberikan warta kebaikan kepada siapapun. Dan semoga di tahun baru Imlek ini kita juga ingin memberikan yang terbaik tanpa berpikir bahwa kebaikanku itu nanti bagaimana. Karena apa? Seorang penabur keluar untuk menabur. Seorang yang baik tugasnya menabur kebaikan tanpa berpikir nanti dibalas baik atau tidak. Seandainya tidak dibalas, tidak apa-apa, 1/4. Dan semoga ini menguatkan kita semua untuk tetap menjaga kebaikan kita sebagai seorang penabur, pewarta, pelayan kebaikan, di mana 1/4 saja yang akan tumbuh, yang akan mengerti dan menyambut. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.